Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Wangsit Pasundan menjemput berkah. Di video kali ini kita akan membahas tentang kondisi masyarakat jahiliyah Mekah dalam bidang sosial. Simak videonya di Wangsit Pasundan menjemput berkah. Konsep muru'ah adalah norma sosial yang signifikan dalam pola interaksi masyarakat Mekah dan masyarakat Jazirah Arab. Muru'ah mengharuskan anggota mendedikasikan dirinya untuk suku. Implementasi muru'ah mewujud kepada perilaku heroik, semangat solidaritas yang berkualitas. Untuk anggota lainnya, konsep lain yang mendukung eksistensi suatu suku adalah sifat karim, di mana anggota yang memiliki kelebihan harta dituntut untuk bersikap empati dengan cara mendistribusikan sebagian hartanya untuk anggota lain. Tatanan sosial, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sepertinya tidak mampu menghadapi efek samping dari kemajuan ekonomi masyarakat Mekah. Kota Mekah pada abad ke-5 Masehi sampai ke-7 Masehi berada pada atmosfer kapitalisme dan materialisme yang begitu tinggi. Kota Mekah menjadi kota metropolitan, tempat bertemunya berbagai manusia dari bermacam-macam negara dan beragam kepentingan. Kemajuan ekonomi selalu sejalan dengan kesenjangan sosial. Rumusan ini pun berlaku di Mekah. Kaum borjuis dan proletar sudah menjadi pembagian strata sosial yang mapan. Para pemegang modal mengeksploitasi sumber-sumber potensial ekonomi sampai kepada batasan-batasan pelanggaran hak asasi manusia. Para budak mengalami eksploitasi yang tragis. Hak-hak manusiawi mereka dihapus demi keuntungan yang berlipat ganda. Budak bagi kaum feodal Mekah adalah mesin uang tanpa banyak pengeluaran operasional, atau budak merupakan solusi efisiensi kebutuhan dari pola hidup kaum kapitalis yang boros. Budak ini biasanya diambil dari hasil tawanan perang yang diperjualbelikan, juga berasal dari hasil kontrak hutang piutang yang zalim antara debitur dengan kreditur. Jika debitur tidak mampu membayar hutang, berikut bunganya ketika jatuh tempo, dan ketika tidak ada yang bisa menebusnya, maka ia akan dijadikan sebagai budak sampai ia dapat melunasi hutangnya. Akan tetapi ini sangat sulit diperoleh karena kaum kapitalis menerapkan sistem riba, sehingga debitur akan menjadi budak sepanjang hidupnya. Para pemegang modal besar dalam sebuah kontrak hutang piutang menuntut jaminan dari debitur. Seringkali yang menjadi jaminan kontrak tersebut adalah perempuan, apakah itu istri atau anak perempuannya, bahkan tidak jarang mantunya. Jika debitur tidak mampu melunasi hutang, maka kreditur akan semena-mena membawa istri dan anak perempuan atau mantu debitur sebagai pengganti hutangnya. Jika berhasrat, kreditur akan menjadikan si perempuan sebagai pemuas nafsu bejatnya. Jika tidak, maka si perempuan dieksploitasi dengan cara dipaksa untuk melacur. Hasil dari pelacuran dianggap sebagai angsuran pelunasan hutang debitur. Cara ini dipandang efektif dan efisien dalam menjamin kembalinya modal kreditur. Kota Mekah adalah tempat singgah yang ramai, sehingga dapat dipastikan banyak laki-laki yang membutuhkan perempuan. Dengan pertimbangan untuk menekan pemborosan biaya hidup yang menjadi beban adalah perempuan. Perempuan nantinya tidak dapat diandalkan sebagai mesin uang, maka terjadilah penguburan hidup-hidup terhadap anak-anak perempuan. Inilah salah satu alasan kenapa bangsa Arab pada saat itu, khususnya kota Mekah, memiliki tradisi membunuh anak perempuan. Alasan lainnya adalah berkaitan dengan tradisi ritual keagamaan yang menjadikan anak perempuan sebagai persembahan kepada sembahan masyarakat Mekah, atau dari sisi lain mereka membunuh anak perempuan disebabkan
karena tidak ingin kelak anaknya menjadi budak atau tawanan perang dari peperangan yang mereka lakukan. Perilaku masyarakat Mekah jahiliyah diabadikan dalam Quran Surah An-Nahl ayat ke-58 sampai 59, Quran Surah At-Takwir ayat 8 sampai 9. Perempuan di mata masyarakat patriarkal Arab dapat diwariskan seperti benda warisan lainnya. Istri-istri bapak, kecuali ibu kandung, harus diwariskan kepada anaknya untuk kemudian diperistri. Demikian sahabat rahimakumullah, pembahasan singkat tentang kondisi masyarakat jahiliyah Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Simak video selanjutnya di Wangsit Pasundan menjemput berkah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.